Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak yang salihah di kelas 5 C dan D yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam melanjutkan pelajaran kita, yang mana pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang manfaat beriman kepada takdir. Yang mana kita sudah mempelajari tentang apa itu takdir, apa itu qada dan qadar. Nah, itu semua anak-anak semua harus selalu mengulang-ulangnya agar faham dan agar ingat tentang rukun iman yang keenam ini. Nah, di antara manfaat beriman kepada takdir, yang pertama adalah senantiasa dekat dengan Allah. Ketika kita meyakini bahwa takdir yang kita alami adalah atas kehendak Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang yang beriman akan senantiasa bersandar memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian manfaat beriman kepada takdir yang kedua adalah bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Bahwa apapun yang menimpa kita, kesulitan, kebahagiaan, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa bersabar di dalam menghadapi semua ujian yang Allah berikan kepada kita, dengan kita yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melainkan sesuai dengan batas kemampuan hambanya tersebut. Anak-anak yang soleh dan solihah, kita lanjut manfaat beriman kepada takdir yang ketiga adalah kita akan terhindar dari sifat sombong, ujub, merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah atas jerih payah kita. Kemampuan yang kita miliki itu adalah hasil jerih payah kita. Tatkala kita beriman dan yakin kepada takdir, maka kita tidak akan dirasuki oleh penyakit-penyakit tersebut. Karena apa? Kita meyakini bahwa kemampuan yang kita miliki, harta, kecerdasan, apapun yang kita miliki, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa memperoleh itu semua melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Kematian adalah salah satu bentuk takdir Allah. Allah menetapkan kapan kita akan mati, sehingga kita tidak akan pernah merasa takut akan kematian. Kita tidak akan merasa takut dengan musibah apapun yang akan menimpa kita. Karena apa? Kita yakin bahwa semuanya itu adalah atas karunia, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat beriman kepada takdir yang kelima, kita tidak mudah putus asa. Ingat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rohillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kita meyakini bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak pernah akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketika kita tidak berhasil menempuh apa yang kita cita-citakan, kita kembalikan kepada Allah. Mungkin Allah belum mentakdirkan kita untuk memperoleh hal tersebut.
sehingga kita tidak berputus asa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ingat itu, kita tidak boleh berputus asa. Misalkan Akila bercita-cita ingin masuk ke pesantren yang bagus. Qadarullahu wa masyafa'al tidak diterima. Maka Akila tidak boleh berputus asa. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketika kita meyakini dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka kita tidak akan pernah merasa putus asa atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan yang terakhir, manfaat beriman kepada takdir adalah menghilangkan sifat hasad. Apa hasad itu? Yaitu penyakit hati yang mana kita tidak senang melihat orang lain bahagia. Jika muncul penyakit tersebut dalam hati kita, maka tanyakanlah kepada hati kita, apakah engkau tidak ridho dengan qada dan qadarnya Allah? Orang tersebut memperoleh itu semua atas kehendak Allah. Kita belum mendapatkannya, itu pun atas kehendak Allah. Sehingga kita tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa dengki dengan apa yang diperoleh oleh saudara kita. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan disimak, direnungkan sambil dibaca bukunya, diulang-ulang agar hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati. Ketika kita yakin, seyakin-yakinnya dengan takdir Allah, niscaya hati kita akan bersih dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.